Oke, di bagian sininya ada Bang Beop sama bini gua. Ya kan, mesti dia Bang Doy ada di situ tuh. Soalnya kalau ada lu gua ngomong jorok gua bingung gitu. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di mana teman-teman? Kita lagi ada di Medland Transyogi. Sekarang kita lagi mau ngebahas satu rumah barunya mereka, yaitu Luxmore nih teman-teman. Nah ini ukuran tanahnya 7x15. Yuk sekarang kita mau bahas fasad bangunannya. Nah, teman-teman bisa lihat, ini adalah bangunan yang bisa kita bilang tropis teman-teman. Kenapa kayak gitu? Nomor satu, atapnya itu seperti yang sering gue bilang di episode sebelumnya, atapnya itu adalah bentuknya pelana. Cuman ini bentuk pelananya lucu. Jadi yang satu itu lebih panjang daripada yang satunya. Nah itu ngebikin bentuknya itu lebih jadi kontemporer ya. Kontemporer itu adalah bentuk zaman sekarang. Teman-teman bisa lihat, turun ke bawahnya itu, kalau kita mau bikin satu atap pelana kayak gitu, jangan lupa beli nok sampingnya kayak gitu tuh teman-teman. Kenapa kayak gitu? Karena itu adalah sumber bocornya. Emang pengerjaannya lebih susah karena kalau kita pakai nok samping kayak gitu kita mesti bor lagi ke dalam supaya dia kuat, tapi itu ngebikin nggak ada air yang masuk ke dalam plafon kita. Ke bawahnya lagi kita bisa lihat di situ ada Conwood teman-teman. Conwood tuh lagi ngetren banget sekarang. Kenapa ngetren banget? Karena ini teknologi Thailand. Gue salah satu yang pakai pertama di Indonesia nih sebenarnya. Udah lama juga. Jadi Conwood ini itu adalah bahan dasarnya dari semen. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dia akan kena rayap atau dia hancur karena cuaca. Dia akan selalu kelihatan awet. Nah, kalau kita mau bikin rumah tropis modern itu bukaannya tuh harus banyak teman-teman, supaya udara sama matahari itu bisa masuk ke dalam rumahnya dengan baik. Cuman kalau kita bikin rumah tropis itu biasanya suka ada tampias nih. Jadi air itu bisa masuk ke dalam rumah kita. Caranya yang paling gampang adalah kita kasih topi-topian kayak gitu. Dan jangan lupa ada garisnya tuh, kalau teman-teman perhatiin, itu ada garisnya. Jadi ngebikin yang kotor itu cuma di atas sama sebagian kecil ya. Di bagian sananya itu, dari si plafonnya itu dia nggak hitam-hitam lagi karena ada tali airnya yang ngejagain supaya airnya itu nggak ngerembes ke sana. Kalau kita lihat dari tone warnanya dia cuma pakai 4 warna aja teman-teman. Yang putih itu pasti dipakai. Habis itu ada yang warnanya itu agak krem, ada yang abu-abu, dan ada elemen si kayu itu dari si Conwood, ya kan? Yang dibikin mirip sama si pintunya nih teman-teman. Jadi pintunya itu warnanya sama si Conwood itu. Cuman pintu ini bukan dari Conwood. Pintu ini adalah pintu solid yang dilapis sama veneer. Abis itu dikasih satu-satu kayak gini nih, variasi-variasi kayak gini, yang ngebikin si pintu ini jadi lebih unik. Dan pintu dari Medland Transyogi tipe Luxmore ini itu ada 2 pintu besar dan kecil. Nah, kalau teman-teman dulu pernah lihat episode kita, gue sebenarnya ada yang bilang kalau misalnya pintu kayak gini tuh bawa-bawa setan. Sebenarnya enggak teman-teman, karena katanya ini banyak dipakai buat pintu rumah sakit gitu ya. Sebenarnya itu adalah satu prasangka yang salah teman-teman, karena ini fungsinya adalah untuk ngebikin si rumah kita tuh kesannya punya satu pintu yang lebar dan gampang untuk masukin barang-barang. Dan juga kalau teman-teman bayangin ya, kalau misalnya satu pintu gede kayak gini, dia akan makan ruang dan juga harus masangin si engsel ini lebih banyak ya. Dan perkuatan di dalam si aluminium ini harus lebih kuat lagi. Makanya kita bisa bikin jadi 2 pintu, yang satu pintunya kecil, yang satu pintunya besar ya teman-teman. Oke. Namanya juga rumah zaman sekarang, jadi busennya itu juga udah aluminium teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu, gue suka banget kalau misalnya silennya di sini itu warna hitam. Ini pakai karet teman-teman. Dan silen di bagian sininya itu warna hitam nih teman-teman. Nah ini ada yang lucu teman-teman. Ini adalah merek Alexindo. Jadi kalau teman-teman deketin ke sini, ini adalah satu aluminium model terbaru nih teman-teman. Jadi dia di sini tuh nggak benar-benar patah, tapi ada sedikit edge-nya gitu ya. Ngebikin dia kesannya itu lebih nggak kaku, jadi kayak kayu beneran.
Ini salah satu warna favorit gua kalau misalnya kita milih satu kusen ya. Karena warna coklat itu banyak orang Indonesia yang kepengen tetap tampilannya kayak kayu. Nah, kalau misalnya teman-teman pilih yang warna coklat kayak gini ya tampilannya udah mendekati kayu. Dan yang pasti kalau kita pakai aluminium kita kan nggak kena rayap. Namanya juga negara tropis pasti banyak banget rayapnya. Nah, kalau untuk carportnya teman-teman lihat di sini dia gunain Alderon atau Skydeck. Nah, ini adalah salah satu atap yang lagi ngetren banget sekarang dipakai untuk jadi bahan penutup atap. Kenapa kayak gitu? Karena dia itu ada rongga udaranya di tengah-tengah teman-teman. Jadi kalau misalnya dia kena air hujan itu dia nggak berisik karena ada rongganya nih. Jadi kena air hujan, dia masuk rongganya dulu suaranya, habis itu di bagian bawahnya baru ke kita. Jadi suaranya nggak berisik. Dan nomor 2, lebih adem teman-teman. Kenapa lebih adem ya? Karena rongga udaranya itu. Teman-teman bisa lihat warna dari kanopi ini lucu ya. Jadi ini dia gunain 2 warna. Yang satu di sini warnanya hitam, yang di atas itu dia pakai warna putih nih teman-teman. Nah, ini dia di sini catnya itu pakai Dove. Sebenarnya bukan favorit gua pakai Dove ini, karena kalau pakai Dove itu ada ngecap-ngecap kotoran tuh dia cepet banget jadi kotor. Cuma kalau buat warna hitam oke lah. Tapi kalau warna putih lebih baik sih mendingan pakai yang glossy aja, jadi gampang untuk dibersihin. Oke, sekarang kita ke bagian sini teman-teman bisa lihat ini terasnya. Gue suka sih, jadi terasnya itu dia di sini gunain satu ubin yang nggak terlalu kasar, karena penting ya di teras itu kan supaya nggak licin. Nah, kalau buat di carport itu dia pakai yang kasar banget nih teman-teman. Cuman ya gitu, kalau kita pakai yang kasar banget itu harus rajin bersihin, kalau nggak jadinya hitam-hitam kayak gini nih. Tapi ini gampang, tinggal disikat aja. Cuman ya emang mesti lebih sering untuk bersihin. Nah, begitu kita masuk rumah ini tuh masih punya satu ruang tamu nih teman-teman. Dan yang lucunya itu, ruang tamunya itu gunain sofa-sofa yang gue yakin ini pasti Fabelio. Percaya nggak lu bro? Nah, ini mesti lihat nih. Nah, tuh ada mereknya kan, Fabelio. Nah, jadi kalau misalnya kita sekarang mau milih satu furniture itu untuk rumah, dan kita mau belinya jadi itu, kita bisa pilih Fabelio, bisa pilih IKEA, bisa pilih Informa, tapi lebih baik semuanya satu merek nih. Jadi bisa kelihatan di sini satu tone yang sama nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini di kiri kanannya itu dia gunain HPL. HPL itu menarik karena ini ditaruhnya vertikal ke atas, ngebikin rumah ini jadi kelihatan lebih megah dan tinggi. Dan yang lucunya adalah di bagian sininya ya teman-teman. Di bagian sininya itu ada kotak MCB-nya nih. Dan begitu ditutup, nggak kelihatan, rata-rata aja seperti di sebelah sininya. Oke, kalau untuk keramik ya teman-teman, keramiknya itu dia gunain 60-60. Dan di sini ada meja makannya teman-teman. Meja makannya juga Fabelio, dan ini enak banget kalau kita beli meja makan itu satu merek dan satu set sama kursinya kayak Fabelio gini, ukurannya itu benar-benar pas dan enak banget, fungsinya juga pas banget. Jadi kalau kita taruh di sini ada makanannya, semuanya bisa terhidang dengan baik karena ukurannya benar-benar standar. Nah, di atasnya ini teman-teman bisa lihat ini ada lampunya. Nah, lampunya ini walaupun bentuknya industrial dan bulat-bulat gini, tetap dibikin mengotak begini supaya pas sama si meja makannya. Oke, di bagian sini ya teman-teman bisa lihat ini adalah solid surface. Dari sini ada Modenanya, dan di bagian sini itu ada cover hood Modena yang standar aja. Cuman ini sangat berguna teman-teman karena dapur ini itu ada di tengah-tengah ruangan. Akan lebih baik lagi kalau cooker hood kayak gini. Itu sebenarnya di sini itu ada lubang juga. Itu bisa dibikin pralon untuk ngebuang udaranya ke sana. Tapi begini pun udah cukup. Nomor 1 untuk ngebikin ruangan di sini nggak terlalu bau. Habis itu yang kedua untuk ngebikin di bagian sininya nggak kebakar nih teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita punya satu dapur yang ada lokasinya itu di bawah tangga kayak gini, kita perlu banget desainer interior nih teman-teman, supaya banyak tempat yang bisa dipermanfaatin untuk naro-naro barang nih teman-teman. Dan kelihatannya itu benar-benar fit in banget sama si bagian bawah tangga ini. Dan ini dia gunain keramik metro atau bisa disebut juga keramik subway nih teman-teman. Oke, di bagian sininya ini ada satu tempat untuk naro kulkas ya teman-teman. Nah ini jaraknya bagus banget. Dan kalau kita mau bikin kayak gini itu jaraknya 5-10 cm. Dan di sini itu jangan dimatiin ya ambalannya, supaya kalau kita mau ganti kulkas, kita mau tinggiin lagi, nanti tinggal dicopot, ditinggiin lagi. Oke, dan ini pas banget tempat ini untuk naro microwave nih. Nah ini gue kurang suka nih, sebenarnya ini mestinya nggak usah ada. Jadi kalau misalnya sekarang kita ininya naik, tempat microwave-nya juga masih ada. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, ini gunain Watt Carrara nih teman-teman.
Tapi bukan White Carrara beneran, ternyata ini adalah HPL nih teman-teman. HPL ini bener-bener nipu banget, kelihatan banget kayak White Carrara, kayak di rumah-rumah mewah. Padahal ini adalah HPL nih teman-teman. Nah, gue suka banget di bagian sininya. Walaupun ini mejanya itu terpisah sama si dapurnya itu, tapi semua kelihatan satu tone dari ujung sampai ujung karena ini menggunakan satu HPL yang sama. Nah, kalau kita duduk di sofa sini, teman-teman bisa lihat ini TV-nya itu benar-benar eye level sama kita dan ukurannya itu 43 inch, jadi benar-benar enak banget nih teman-teman. Oke, sekarang kita mau ke sini. Di bagian sini adalah ruang tidur utamanya nih teman-teman. Ini mantap banget sih. Kenapa? Karena ini ada satu meja TV-nya yang digantung nih teman-teman. Dan ini masih enak nih buat lewat nih. Namanya juga rumah kompak segini udah cukup enak. Dan ini udah dilengkapin sama laci-laci nih teman-teman. Sayangnya lacinya belum soft close. Gue tuh lebih suka TV itu nggak digantung ke tembok pribadi ya. Gue lebih suka dibikinin meja kayak gini nih. Karena ngumpetin kabel itu akan lebih gampang daripada kita bikin gantungan. Kalau kita bikin gantungan itu kita mesti bobok-bobok ke dalam supaya rapi kan. Kalau kita pakai bracket itu kita mesti bobok-bobokin si temboknya supaya kabelnya nggak kelihatan. Makanya gue lebih suka kalau si TV itu ada mejanya kayak gini. Oke, di bagian sininya ada Bang Bewok sama bini gua. Ya kan, mesti dia Bang Doy ada di situ tuh. Aduh, Lagi bobo dia di rumah. lagi bobo di rumah sambil ngoprasin tangan, kasihan banget. Atau nggak lagi teriak sekarang. Soalnya kalau ada lu gua ngomong jorok, gua bingung gitu. Oh gitu. Ya teman-teman, ini ada satu kaca. Kaca itu gede banget dan gue sukanya kenapa? Walaupun dari jarak segini nih deket banget ya, karena ini dari atas sampai bawah. Jarak segini tuh kita bisa melihat badan kita tuh dari atas sampai bawah nih teman-teman. Inilah menariknya ketika kita punya satu kaca yang gede banget dari bawah sampai atas. Dan di sebelah sininya teman-teman bisa lihat ini ada satu bedside table yang langsung digantung dan masih ada kacanya. Jadi kalau kita bisa ngaca dari sini udah enak, kita bisa ngaca di sebelah sini juga untuk yang lebih jauh. Ini enak sih. Dan peletakannya itu desain interiornya oke menurut gua. Kenapa? Karena dari jarak segini dia ngitung nih. Dari sini sama dari situ tuh benar-benar dapat atas sampai bawah. Keren sih. Wah, ini enak juga loh, Beb. Ngapain? Nanya lagi ngapain? Mau aja lu kenapa pancingnya? Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini lemarinya. Nah, ini sebenarnya nih ngakalin juga nih. Jadi kalau kita punya satu lemari, habis itu kita budgetnya pengen lebih murah, bisa pakai HPL yang coklatnya di sini. Sedangkan yang putihnya itu dipakai di sini karena yang putih itu yang paling murah, teman-teman. Tapi kelihatannya bisa manis juga ya. Nah, malah kelihatannya kayak zaman sekarang dan cocok banget sama furniture-furniture si Fabelio itu. Nah, kalau kita punya satu kamar itu, kita mau pakai lampu kayak gini, jangan lupa ya teman-teman ya, udah disiapin kabelnya dulu supaya nggak terjadi kayak gini nih. Nah, ini nggak disiapin karena lampu ini mati, lampu itu ikut mati. Mestinya lampu ini nyala sendiri, kita pencet lagi di sini, tek, lampu ini nyala dua-duanya. Atau kalau perlu lampu ini bisa nyala, lampu situ bisa nyala sendiri. Jadi ada saklarnya 2 biji. Itu akan lebih baik. Karena kenapa? Karena kayak gue gini, ya kan, gue lebih suka tidur duluan daripada bini gue. Jadi gue lebih suka bagian gue gelap kan, jadi bisa gue matiin dulu di sini. Mungkin dia masih ada kerjaan di situ atau lagi baca-baca novel. Sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Ini ada yang seru teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat rumah dari developer ya, habis itu di lantainya ini itu dia pakainya homogeneous style standar seperti yang di situ 60x60. Teman-teman bisa ngakalin supaya murah tuh yang gini nih. Jadi ini ada vinyl aja sederhana, ditambahin aksesoris di sini tanpa perlu nutup vinyl yang di sini nih. Karena kelihatannya lucu juga, walaupun bukan favorit gue, tapi ini lumayan satu penyelesaian yang murah meriah karena di bagian sininya udah ada plinnya dari si developernya nih. Jadi kita cukup tambahin atasnya, bisa bikin rumah kita kelihatan lebih homey dan berkesan kayu-kayuan. Walaupun di bagian sini itu kelihatanlah dia bukan kayu beneran nih. Karena kalau kita pakai kayu beneran di sini ada ketebalannya. Tapi cukup oke lah, bisa ngebikin rumah kita kelihatan lebih beda dari yang biasanya. Yuk, sekarang kita naik ke atas. Ini adalah salah satu railing favorit gua. Kenapa? Kalau railingnya lurus-lurus kayak gini, itu anak kecil itu nggak bisa manjat nih teman-teman. Kalau kita railingnya itu begini, nah itu anak kecil bisa manjat. Apalagi kalau kita punya anak
yang umurnya masih 5 tahun, bangornya sebangor ibunya. Nah, kayak gitu tuh. Ya kan? Pasti rusuh banget, suka lompat-lompat gitu. Karena ini bini gue nih, men. Kalau teman-teman gue panggil, dia tuh Hanoman, kera putih. Banyak banget pergerakannya. Mau lo lompat-lompat gitu deh. Dulu. Aduh. Kurang enak menghina bini sendiri. Lebih enak menghina si Doi. Hai Doi, Netflix mulu kayaknya. Yang menarik dari rumah ini, teman-teman bisa lihat, ini masih dapat satu ruang keluarga nih teman-teman. Dan ruang keluarganya ini sekarang bisa difungsiin jadi satu tempat buat work from home dan school from home nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini masih dapat 2 meja yang cukup besar dan ini masih bisa muat sofa-sofa loh di sini. Dan yang kerennya tentu adalah jendela-jendela ini itu benar-benar besar dan ada buat nerangin si ruang keluarga ini. Ini yang seperti gue bilang tadi, rumah ini benar-benar kelihatan rumah tropis banget. Oke, sekarang kita ke sini. Bagian sininya itu ada satu kamar tidur anak nih teman-teman. Nah, kamar tidur anaknya ini sederhana aja. Ini semua juga ranjangnya beli jadi. Cuman yang gue suka adalah kalau kita punya satu kamar tidur, kita pengen punya satu perbedaan, kita bisa ngecat yang di bagian headboardnya gini dengan warna lain sebagai focal point dari kamar itu. Nah ini sederhana, masih sama kayak yang tadi di bawah. Dia gunain lemari dari HPL sederhana aja. Sebenarnya masih bisa untuk dipanjangin ke sini atau bisa di sini ditaruh satu meja belajar. Oke, sekarang kita mau ke sini. Ini adalah satu kamar mandi yang sama, bentuknya kayak di bawah, cuma lebih kecil. Pakai toto standar, ini juga pakai yang standar aja, dan masih pakai keramik yang sama, modelnya sama yang ada di bawah. Oke, sekarang kita ke sini teman-teman. Ini adalah kamar yang cukup luas, masih bisa digunain sebagai kamar utama sebenarnya. Atau bahkan ketika mungkin teman-teman anaknya cukup banyak, bisa dibikin kayak gini nih. Jadi bisa muat untuk 2 ranjang single-single kayak gini teman-teman. Namanya juga kamar anak, semuanya mesti lucu-lucu kayak gini. Ini bentuknya adalah awan-awan, ambalan-ambalan kecilnya ini. Nah itu bisa diproduksi di desainer interior atau di workshop-workshop furniture. Nah teman-teman bisa lihat, kalau kita mau bikin satu kamar itu kelihatan unik, kita bisa nyontek yang ini nih. Jadi ini adalah sudut kamar, dibikin segitiga begitu tuh. Nah habis itu di bagian sini ditarik lagi pakai warna abu-abu, ngebikin kamar ini jadi berasa kamar anak perempuan yang manis. Nah caranya gimana? Jangan lupa pakai solatip kertas. Ini dikasih cat yang putihnya dulu, habis itu kita kasih solasi kertas, baru cat yang ini, baru cat yang ini, baru cat yang ini. Jangan cepet-cepet dilepas, 2 lapis, 3 lapis, baru kita copot si solatip kertasnya supaya hasilnya benar-benar rapi. Oke, di kamar ini juga teman-teman, dia masih ada jendelanya, jadi nggak usah khawatir tentang ventilasi dan sirkulasi udara. Sekarang kita mau ke sini, kita mau ke kamar yang ketiga nih teman-teman. Desain rumah ini cukup bagus karena di rumah ini ada jendela-jendelanya, bahkan ada 2 daun jendela kayak gini nih teman-teman. Ini sederhana aja, yang lucu adalah di bagian sininya nih. Di bagian sininya masih ada satu kaca yang benar-benar besar yang bisa digunain untuk ngelihat satu badan kayak gini. Ini salah satu favorit gua. Bisa di sini sederhana juga, masih pakai HPL yang sama, warnanya coklat muda. Dan ada tempat-tempat laci-laci kayak gini yang bisa digunain untuk naro-naro underwear atau yang lainnya. Cuman ya itu, ini tuh ukurannya harus benar-benar pas nih, kalau nggak agak susah nih. Ini kepaksa kita harus tahan dikit baru bisa kebuka nih, terlalu mepet nih ukurannya. Nah sekarang gue udah sama Mbak Tamara dari Maitland Transyogi. Nah sekarang kita mau nanya-nanya apa sih kelebihan dari klaster Luxmore ini. Pasti teman-teman penasaran sama fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Cuman sayangnya bocoran, Mbak Tamara udah punya pacar, jadi jangan pada gangguin ya di sini ya. Oke, Mbak Tamara, sekarang kita tanya-tanya ya. Kenapa sih orang itu harus beli di Maitland Transyogi ini?
Jadi Madeline Transyogi ini skalanya itu kan udah skala perumahan, bukan skala perumahan bahkan ya, itu skala kota mandiri. Tentunya fasilitasnya itu lengkap banget nih Mas. Karena di dalam kawasannya itu udah ada mall, itu Mad Mall Cilengsi. Ini anak-anak hits Cibubur pasti tahu sih Mad Mall Cilengsi. Selain itu juga kita juga ada banyak standalone di sini, udah ada McD, ada Burger King, dan juga kawasan komersilnya pun aktif banget dan rame banget. Emang banyak juga. Kalau kalian mau kulineran di sini udah pasti lengkap banget. Udah ada rumah sakit, kita ada Hermina, terus abis itu untuk belanja juga supermarket di sini lengkap banget, ada Superindo. Nah, kalau misalnya di dalam klaster ini nanti ada fasilitas apa ya, Mbak? Kalau untuk klaster sendiri, kita kan sekarang lagi ada di klaster Auckland namanya. Ini di terdepan nih di Madeline Transyogi. Klaster ini udah lengkap banget. Di dalam klaster ini kita ada kolam renang, ada swimming pool, terus ada playground, ada juga jogging track. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling penting di acara kita, yaitu masalah harganya nih. Harganya kalau untuk tipe ini yang lagi kita review berapa, atau mungkin ada yang lain-lain tipenya harganya? Kita sekarang lagi ada di tipe Luxmoor namanya. Untuk tipe yang barusan di review start di 1,4. Oke. Tapi kita range-nya itu untuk tipe Luxmoor kita ada 3 tipe. Jadi range harganya dari 1,4 sampai 1,6. Nah Mbak, kalau untuk promo-promonya ada apa ya kira-kira ya? Pasti ada dong. Selain kita tuh sering banget ngasih free biaya-biaya, AJB, terus habis itu untuk KPR juga kita bisa disubsidi. Untuk lengkapnya langsung aja kalian datang ke marketing galeri Madeline Transyogi. Nah, tuh teman-teman kalau yang pengen tahu, penasaran harga tepatnya nanti diskonnya berapa, bisa langsung ke sini nih. Tapi buat bocoran aja, kalau teman-teman sekarang ada di harga 1,4 M, itu berarti cicilannya sekitar di 280 juta, masih ada di 1,1an, berarti nanti nyicilnya kurang lebih di 11 jutaan per bulan. Cuman nggak usah khawatir, Tokopedia gue nyala nih, sorry. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, nanti itu bisa join income sama pasangan kita. Oke, makasih ya Mbak Tamara ya. Sama-sama Mas. Bang Bewok demen banget nih sama Mbak Tamara kayaknya. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman tertarik sama rumah-rumah di Madeline Transyogi, tapi lagi nyari yang budgetnya lebih affordable, ternyata di klaster Auckland ini tuh ada juga satu perumahan yang harganya pas sama kantong teman-teman nih, yaitu di 600-700 jutaan. Itu ada di klaster Auckland juga di sini. Tipenya adalah Westfield teman-teman. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Habis itu kita juga sekarang udah ada TikTok. Jangan lupa di follow juga. Ciao! Kalau yang besar itu, teman-teman bisa lihat itu ada yang putih. Nah, sekarang kita udah gue lupa buka masker bro. Sering terjadi. Bukan engsel namanya. Engsel ya bro? Engsel. Dan kalau pintunya terlalu besar. Nah, kalau misalnya kita beli satu furniture itu, misalnya kita udah milih Fabelio nih, lebih bagus satu rumah kita tuh bayar Fabelio. Sama juga kalau kita udah milih depannya banyak informanya, lebih baik semuanya informal gitu. Sama juga kalau kita pakai IKEA, lebih baik semuanya IKEA gitu. Dan belang-belang. Cuman gue bingung sama lo bro. Nah gini. Kok tipe perempuan lu beda-beda terus gitu? Itu loh ya. Ke situ. Itu. Enggak, kalau lu soalnya banyak perempuannya. Jadi ketahuan tipe-tipenya gitu beda-beda semua, ya nggak ada satu jalan itu. Apa lu tuh tipenya mau pengen coba semua? Oke, sekarang kita mau ke sebelah sini. Ternyata teman-teman, ini ada pintu di sini. Bah. Bah. Wah, lama-lama kayak gitu. Nah, teman-teman, di sini namanya juga satu apa ya? Babi nih. Nah, yang menarik dari rumah ini adalah teman-teman, bagian sininya masih ada satu kaca yang benar-benar besar yang bisa dimanfaatin ketika kita ngaca.